Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa ihtada bihaddihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, insyaallah calon-calon ahli surga. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, melimpahkan rahmatnya kepada yang hadir semuanya dan yang tidak hadir, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang mendapatkan musibah diangkat musibahnya, dan yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat dikabulkan doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir kali kita sampai pada pembahasan tentang salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iradah. Al-iradah yaitu kehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, iradah yang mutlak, atau yang sering kita kenal dengan al-qadha dan qadar. Bapak Ibu, banyak orang salah paham terhadap qadha dan qadar. Di dalam kehidupan kaum muslimin ada orang-orang yang mengingkari qadha dan qadar, sehingga dalam ungkapan selalu banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, udahlah segala urusan mas tinggal di tangan ibu. Seakan-akan keputusan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada dia beres deh. Lupa bahwa segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi di sisi yang lain ada juga yang salah paham dengan mengatakan, ya Allah sudah naktirkan saya gini kok, gitu. Atau kemudian kalau disuruh sholat, dia mengatakan, Allah belum ngasih hidayah kepada saya. Padahal itu suatu kesalahan sangat fatal. Kenapa? Berdalil dengan qadha dan qadar Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga pertanyaan, kalau orang kafir itu takdir Allah bukan ya? Oh, takdir Allah. Kalau begitu, kalau dia masuk ke neraka, takdir Allah enggak? Ya takdir Allah. Zalim dong Allah. Ada kebingungan-kebingungan semacam itu. Untuk itu kita harus jelaskan bahwa iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah iradah kauniyah, iradah mutlak, yaitu yang dimaksudkan di sini adalah
bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta dengan kemutlakan iradahnya, kemutlakan kehendaknya. Dan alhamdulillah kita memahami kalau Allah mau menjadikan semua orang Islam, bisa nggak Pak? Bisa, bisa semua Islam. Kalau Allah mengendaki semua orang kafir, bisa nggak? Bisa banget. Tetapi Allah berkehendak untuk memberikan kebebasan kepada kita, silahkan memilih kafir atau silahkan memilih iman. Tapi telah menjelaskan siapa yang memilih kekafiran, tidak ada yang maksa. Allah tidak pernah maksa orang untuk kafir. Orang yang memilih kekafiran adalah tanggung jawab dia sendiri dunia dan akhirat. Tapi itu semuanya termasuk kehendak Allah, karena Allah yang memberikan kemampuan dia untuk memilih. Tetapi kalau orang beriman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain karena itu kehendak Allah, juga karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita beriman, Bapak Ibu, salah satu diantaranya karena kita ingin beriman. Kalau kita nggak ingin beriman, Allah nggak ngasih kita iman. Yang kedua, karena Allah memberikan taufik kepada kita, pertolongan kepada kita, sehingga kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita syukuri Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah memiliki perbedaan-perbedaan. Pertama, iradah kauniyah itu pasti terjadi, Pak. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kalau Allah mengendaki dunia hancur, pasti hancur. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menciptakan iblis, jadilah iblis, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya orang-orang kafir, terjadi. Tetapi yang kedua, iradah syar'iyah itu tidak harus terjadi. Allah kaitkan hal itu dengan kehendak manusia. Contohnya, Bu, Allah menginginkan kita untuk melakukan sholat gak, Pak? Menginginkan gak? Menghendaki tidak? Tetapi Allah menghendaki kita dengan cara perintahnya. Ada yang kita sholat, ada yang tidak. Maka iradah syar'iyah itu ada kaitan dengan surga dan neraka, ada kaitan dengan pahala dan siksaan. Allah menghendaki kita ngaji, tapi ada juga yang ngaji, ada yang enggak. Benar enggak, Pak? Allah menghendaki kita untuk membaca Al-Quran setiap hari, tidak boleh lewat. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk sholat jamaah. Allah menghendaki kebaikan-kebaikan. Tetapi di antara kita ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang menjalankan, ada yang tidak. Tetapi kalau Allah menghendaki orang mati, pasti mati nggak, Pak? Mati, nggak bisa menghindar. Kalau Allah menghendaki seseorang jadi kaya, kaya nggak, Pak? Kaya, tidak bisa luput darinya. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama menjadikan kita meyakini bahwa diri kita tidak akan pernah lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga, apakah Allah mentakdirkan tahun 2019, tahun 2018 kaum muslimin jaya atau tidak? Itu kehendak Allah secara kauniyah. Kalau Allah sudah mentakdirkan di alam sana bahwa kita akan menang, menanglah. Tetapi ada kaitannya iradah syar'iyah, kita berjuang atau tidak. Nah, kalau kita mau berjuang, insya Allah menang. Tapi kalau kita nggak berjuang, Bapak Ibu, kalau kita nggak berjuang, yo kalah, bener gak? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, iradah kauniyah itu bisa jelek bisa baik. Contohnya,
Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya iblis. Ada nggak, Pak? Ada iblis. Iblis baik atau buruk? Buruk. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya LGBT. Kerusakan-kerusakan ada terjadi. Tapi itu iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah terjadi, belum tentu suka. Contohnya, iblis diciptakan oleh Allah. Apakah Allah menyukai iblis? Tidak. Contohnya Pak, terjadi kerusakan-kerusakan, perzinaan, LGBT, narkoba. Allah menghendaki terjadi. Walaupun Allah tidak menyukai. Hal ini yang paling penting Bapak Ibu adalah iradah syar'iyah. Kalau iradah syariah pasti baik. Allah tidak suka iblis. Allah tidak suka apa? Narkoba. Allah tidak suka perzinaan. Maka kita harus memahami iradah syar'iyah itu apa. Jadi kalau kita lihat ada banyak perzinaan atau ada kerusakan-kerusakan di masyarakat, jangan sampai kita bilang, Allah ngendaki, ya udahlah kita terima aja deh. Boleh gitu, Pak? Pamannya di masyarakat kita banyak narkoba. Ternyata apa? Ribuan ton masuk Indonesia. Apakah kita ngomong, ya Allah sudah mengendaki gitu, ya sudahlah kita terima aja dah, negeri kita hancur begitu? Boleh? Itu iradah kauniyah. Adanya kemampuan orang, adanya kerusakan orang memasukkan narkoba ke Indonesia, itu iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah menuntut kita untuk melawan narkoba. Benar nggak, Pak? Betul? Jadi kita nggak boleh dengan alasan itu sudah qada dan qadar Allah kita diam aja. Mohon maaf. Memang Allah mentakdirkan adanya LGBT yang merata di mana-mana. Apakah kemudian kita ngomong, ya sudah itu takdir Allah kok. Kalau takdir Allah pasti ya terjadi, pasti Allah suka. Boleh ngomong gitu? Tidak. Iya, Allah mentakdirkan adanya LGBT di tengah-tengah kita, bukan berarti Allah menyukainya. Allah memerintahkan kita untuk memerangi itu. Benar nggak, Pak? Betul? Maka kita harus beribadah kepada Allah dengan iradah syar'iyah. Kalau ada kemaksiatan Allah takdirkan, tapi Allah perintahkan kita lawan kemaksiatan tersebut. Betul? Jadi kalau orang diam terhadap kemaksiatan dengan alasan apa? Allah sudah mentakdirkan, kira-kira apa akibatnya, Pak? Menunggu kehancuran. Karena Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita dibinasakan oleh Allah padahal orang-orang soleh banyak banget? Yang ngaji di masjid masih banyak, ustadznya masih banyak, tetapi diem terhadap kemaksiatan yang terjadi. Mohon maaf, ketahuan kemaksiatan di mana itu? Enggak di pengajian. Kalau pengajian insya Allah baik-baik, Pak ya. Di mana? Di rumah kita masing-masing. Apakah di rumah kita? Di rumah tangga kita? Di saudara-saudara kita? Masih enggak di rumahnya ada yang LGBT? Masih ada nggak yang selingkuh? Harus kita lawan, nggak boleh diem. Narkoba juga demikian, mulai daripada keluarga kita masing-masing harus kita antisipasi. Insya Allah kalau semua keluarga bertindak, kira-kira bisa berkurang nggak, Pak? Long sumbernya dari keluarga kok. Contohnya yang di jalan-jalan tuh, Pak, yang pakai wantingnya sampai sekilo itu ya, itu kira-kira punya rumah nggak itu, Pak? Punya keluarga nggak? Kalau keluarganya tegas, kira-kira agak berkurang nggak, Pak? Yang rambutnya dicat macam-macam itu ya, yang pakaian banci itu kira-kira kalau pulangnya kemana? Ke hutan atau ke rumah itu?
Ke rumah kan? Ya kita harus tegas itu Bu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Mohon maaf video di akhir-akhir ini ya, ada yang menyiksa di sekolahan, disakiti oleh teman-temannya, dipukul oleh teman-temannya. Itu mereka kan punya orang tua gitu loh. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita harus beribadah kepada Allah dengan iradah apa Pak? Syar'iyah. Baik, sekarang gini Pak, ada yang ngomong LGBT itu kan ciptaan Tuhan, maka sudah wajar, itu kan karunia dari Allah. Itu berarti nggak paham, itu namanya bodoh itu. Sekarang kita tanya Pak, bukankah Allah mengharamkan LGBT? Bukankah Allah memerintahkan kita untuk merenggel LGBT? Kita serang. Contoh lagi, Firaun itu diciptakan oleh Allah kan? Apa orang ya sudah Firaun ciptakan oleh Allah, ya sudahlah kita apa namanya ridho aja. Enggak, ternyata Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Firaun. Babanya di Indonesia ini, pemimpin-pemimpin Indonesia ya, membiarkan narkoba masuk. Pemimpin-pemimpin Indonesia ya membiarkan ya kekufuran merajalela. Ya sudahlah, sabar, diem, nggak usah gerak. Boleh? Baiat kita kepada Rasulullah yaitu alla nakhafu laumata laim. Jangan kita takut cercaan orang yang mencerca. Hendaklah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama Allah menciptakan iblis, apa kemudian kita ridho dengan iblis? Tidak, perangi iblis. Itu dalam segala hal Bapak Ibu ya. Yahudi ada untuk ujian kita, mau melawan Yahudi enggak itu ya. Komunis ada, apakah kita melawan komunis atau tidak? Untuk itu Bapak Ibu harus kita pahami, iradah kauniyah, ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Contohnya, imannya Abu Bakar dicintai oleh Allah enggak? Atas kehendak Allah. Kafirnya Abu Lahab dikehendaki oleh Allah enggak? Tetapi Allah tidak suka dengan kafirnya Abu Lahab. Contoh juga Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbuat maksiat enggak? Sering. Apakah Allah berarti menyukai maksiat itu? Tidak, itu takdir Allah. Tapi kita harus membenci kemaksiatan itu dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iradah syar'iyah pasti baik ya. Allah memerintahkan apa? Salat, memerintahkan berbuat kebaikan. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kali dalam masalah bab iradah saya katakan Bapak Ibu, haram kita beralasan qadha dan qadar untuk melakukan kemaksiatan atau memelihara kemaksiatan atau terus menerus dalam kemaksiatan. Bab kalau itu terjadi ya, maka apa? Kita seakan-akan ya mengatakan apa Bapak Ibu? Ya, seakan-akan kita mengatakan seperti perkataan orang-orang kafir, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan apa? Demikian kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Kalau bahasa sekarang apa Pak? Inilah kearifan lokal. Ya Allah, kesyirikan-kesyirikan dipelihara oleh APBD, oleh APBN. Alasannya apa? Alasannya apa? Kearifan lokal. Alasannya apa? Budaya.
Wallahu amarana biha. Allah nakdirkan kami gitu kok. Ya Allah, nggak boleh orang berzina kemudian ya Allah nakdirkan saya, ya sudahlah disyukuri aja. Nggak bisa begitu, kecuali dia sudah taubat kepada Allah. Nggak usah kita ungkit-ungkit karena Allah memang mentakdirkan. Alhamdulillah dia sudah bersikap dengan benar. Sama Bapak Ibu, terjadi perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Apa? Nabi Musa bilang, Adam, Bapak, gara-gara dosamu kami keluar. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kenapa engkau mencela saya sesuatu yang sudah Allah takdirkan? Nah, Nabi Adam makan buah itu ditakdirkan oleh Allah bukan? Kemudian Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga ditakdirkan Allah bukan? Ditakdirkan tidak? Ditakdirkan. Nabi Adam alaihissalam sudah tobat belum? Sudah tobat, sehingga nggak perlu disalahkan kan? Iya, aku maksiat itu takdir Allah dan aku tidak membenarkan kemaksiatan itu. Aku mengakui salah dan aku udah tobat, maka tidak boleh saya disalahkan. Benar nggak Pak? Nah, untuk itu kalau di antara keluarga kita sudah maksiat, kemudian sudah taubat, jangan diungkit maksiat itu. Ya, sudah benar dia. Ya, saya maksiat. Saya tahu ini takdir Allah dan saya tidak suka dengan ini, dengan apa kemaksiatan. Saya sudah tobat, selesai. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Kecuali kalau dia, yang Allah nakdirkan saya, Allah belum ngasih hidayah saya, kemudian melanjutkan kemaksiatan itu. Contohnya, orang nggak pakai kerudung. Kenapa nggak pakai kerudung? Wah, iman tuh di sini loh, nggak di kerudung. Allah belum ngasih hidayah kepada saya. Itu salah itu. Bukankah Allah memerintahkan kau pakai kerudung? Pakai kerudung. Belum ngasih hidayah. Coba engkau pakai kerudung, mau nggak? Gitu. Kalau nggak, bukan berarti Allah nggak ngasih hidayah, tapi engkau tidak mau hidayah dari Allah. Sama juga. Kenapa nggak sholat? Allah belum ngasih hidayah kepada saya kok. Allah menakdirkan saya kayak gini kok. Loh, sekarang sholat, mau nggak? Jadi bukan masalah takdir, tapi masalah apa? Engkau sendiri tidak mau hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penting nggak Bu? Penting nggak Bu? Penting nggak Bu? Jadi jangan sampai orang ikut-ikut orang musyrikin, yaitu apa? Melegitimasi kemaksiatan dengan qadha dan takdir Allah. Karena apa? Qadha dan qadar Allah atau irada Allah ada dua, kauniyah dan syar'iyah. Buktinya gini, kalau orang sakit berobat nggak Pak? Kira-kira kalau orang sakit, ya sudah saya sakit, udah memang Allah nakdirkan gitu, biar mati aja gitu. Ada yang gitu? Enggak kan? Kalau sakit kemudian apa? Berobat. Kalau bodoh, ya belajar. Bodoh kok kemudian dipelihara, ya. Kalau ngantuk, ya tidur. Ya, kalau capek ya istirahat. Itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pahami dengan baik. Nah, Allah mentakdirkan kita sakit, segera berobat. Berobatlah, tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha la yanzilu da'an illa anzalallahu syifaan. Wahai hamba-hambaku, berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Maka sekarang penyakit kita banyak nih, perpecahan kaum muslimin. Jangan kemudian bilang Allah nakdirkan sejak awal sudah kita pecah belah. Ya sudah, boleh gitu? Berubahlah, segeralah bersilaturahim, satukan kaum muslimin. Benar gak Bu? Kita selama ini nggak tahu, kita kayak nggak menguasai negara kita ini ya, karena salah milih pemimpin. Boleh nggak kita ngomong udah takdirnya gitu, udahlah kita? Lah tidak, setiap 5 tahun kita dikasih kesempatan nih, gunakan kedaulatan Anda dititipi oleh Allah nih, kaum muslimin ya. Kalian kan orang Islam kan, kalian suka Islam kan. Nah sekarang setiap 5 tahun, nah Allah berikan kalian, pilihlah pemimpin yang kalian
yakini membawa kepada kebaikan. Adapun sebagian orang Pak nggak mau milih Pak, kafir semuanya. Tapi nanti pemimpin siapa, walaupun Dajjal mengatakan waliul amr katanya, itu salah ya. Kita harus menggunakan kesempatan baik-baik untuk memilih yang baik. Haram kita diam saja, betul? Ini bukan kampanye ini, bukan. Tapi kendaki kalau ada pemimpin yang salah, Indonesia rusak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Rakyat bodoh, nggak mau milih, bener nggak? Untuk itu rakyat harus pinter ya. Kalau kita ingin baik, pilihlah pemimpin yang baik, betul? Iya, jangan sampai keliru-keliru itu loh. Itu loh apa? Kalau mau ganti SIM card itu loh Pak, lucu banget ya Pak ya. SIM card harus register ya, registrasi, harus masang apa? Nomor induk keluarga. Kalau enggak nanti diblokir. Berikutnya NIK itu ternyata disalahgunakan oleh apa namanya, Menkominfo mengatakan hati-hati, jaga loh. Dalam satu sisi nyuruh kita untuk masukin nomor, satu sisi disalahgunakan. Apa enggak kelengger kita? Gara-gara apa itu? Salah memilih pemimpin. Betul? Indonesia sudah masuk itu telur palsu. Kalau makan jadi racun ya. Beras palsu, apalagi? Garam palsu. Terus apa lagi? Tempe palsu, apalagi? Uang palsu, Tuhan palsu juga banyak juga. Lah itu kan gara-gara apa? Ketahanan nasional kita yang berbahaya. Ya, untuk itu kita harus doa. Doa Pak, doanya apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami itu fitnah orang-orang kafir. Itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ngerasain itu. Nabi Ibrahim itu penguasanya Namrud, dan merasakan benar beratnya di hadapan Namrud. Maka beliau doa, ya Allah, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Janganlah Engkau jadikan kami fitnah orang-orang kafir. Artinya jangan sampai orang kafir menguasai kita sehingga bilang, katanya orang Islam itu baik, katanya Islam itu bisa bersatu, katanya Islam itu hebat, kenapa kami yang berkuasa? Orang kafir ngomong gitu. Itu kira-kira fitnah nggak Pak? Fitnah nggak? Kita mayoritas orang Islam tapi penguasanya benci kepada Islam, itu kira-kira fitnah nggak? Fitnah berat. Kita doa supaya itu nggak terjadi. Caranya gimana setelah doa? Mari kita sadarkan, jangan sampai salah milih gara-gara dikasih duit 50.000. Jangan sangat milih gara-gara masjidnya dikasih karpet, bener nggak? Kalau ada yang gitu, bawa karpet Anda, nggak butuh karpet Anda, kami bisa bikin pak karpet sendiri. Gitu. Di mana ini pengajian ini nih? Ini masih pengajian atau sudah kampanye ini? Ini pengajian ya, nggak nyebut orang kok. Taib. Yang penting pinter aja deh. Ya. Taib. Sekarang kembali yang kedua sekarang. Ya. Yaitu apa Bapak Ibu? Ilmu apa namanya? Sifat yang kedua adalah ilmu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, al-ilmu bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dzatiyah. Allah berilmu. Kata Allah, ilmu Allah itu tanpa batas. Allah mengetahui apa yang terjadi, semua yang terjadi alam semesta Allah tahu. Kalaupun ada apa? Dedaunan di tengah-tengah hutan jatuh, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang di tengah-tengah terjadi. Dan Allah tahu apa yang belum terjadi dan bagaimana terjadi. Ayat-ayatnya Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam surat Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang apa? Tampak. Dan Allah tahu apa yang tidak ghaib, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, Allah mengetahuinya. Dan yang ghaib jauh lebih luas daripada yang syahadah. Benar nggak Pak? Yang ghaib lebih luas atau syahadah lebih luas?
Yang gaib jauh lebih luas, lebih panjang. Kemudian Allah mengatakan alimil ghaib. Surat Saba ayat 3 Bu Ibu. Alimil ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Allah tahu yang gaib, tidak tersembunyi, tidak lewat dari Allah sekecil atom pun yang di langit maupun di bumi. Jadi sekecil apapun Allah mengetahui. Ya Allah. Jadi ini yang membuat kita celas, karena Allah sayang dengan makhluknya, benar nggak? Dan Allah tahu makhluknya, benar nggak? Maka jangan sampai di antara kita merasa nelongso. Sebagian orang itu kalau nggak dikenal orang merasa nelongso ini ya. Ya, semua orang ditegur kecuali saya, nelongso. Nggak apa-apa nggak ditegur orang, tapi Allah kan tahu kita, benar nggak? Ya nggak? Menelongso, tidak dijamu, semua orang dijamu kita dicuekin, nggak usah nelongso. Allah tahu kita, Allah sayang dengan kita kok. Iya. Dan ayat-ayat tentang Allah mengetahui yang gaib di langit dan bumi sangat banyak sekali. Surat Hujurat, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah tahu yang gaib yang di langit dan bumi. Demikian juga surat Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak tersembunyi bagi Allah yang di langit maupun di bumi. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada yang bisa menguasai ilmu Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita harus memahami, Pak, jangan sok tahu sama Allah. Jangan apa? Sok tahu. Maka Allah mengatakan innallaha ya'lam. Surat An-Nahl 74. Allah mengetahui wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ini penting banget Bu. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali bunyinya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan Anda tidak mengetahui. Di antaranya Pak, kita itu suka ego menentukan sikap pada berlawanan dengan kehendak Allah. Benar nggak Pak? Ada contoh gini, bagus sekali. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan bicara pelan-pelan di sini, mohon dipahami baik-baik. Dulu pernah ada namanya Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar ini punya adik perempuan, dikawinkan dengan sahabat, seorang sahabat, kawinlah. Adiknya Ma'qil ini kawin dengan siapa? Seorang sahabat. Setelah perkawinan terjadi perceraian Pak. Cerai satu. Tapi kemudian nggak rujuk-rujuk. Sampai selesai masa iddah. Hukumnya apa Pak? Kalau setelah cerai selesai masa iddah, hukumnya apa? Boleh rujuk nggak? Nggak bisa. Caranya gimana? Kawin lagi kan gitu kan? Nah, setelah cerai dan selesai masa iddah, akhirnya ingin balik lagi. Kan nggak boleh rujuk kalau sudah habis masa iddahnya. Balik lagi ke Ma'qil, ngelamar. Ma'qil marah. Kamu sudah saya kawinkan, kamu sudah saya biayai, kemudian kamu ceraikan. Setelah itu apa? Enak aja nggak mau rujuk-rujuk, setelah itu mau kembali. Nggak mau. Gengsinya Ma'qil bin Yasar beliau radhiyallahu. Akhirnya Allah turun ayat. Padahal apa? Adiknya itu masih suka mantannya. Si mantan masih suka mantannya, benar ya Pak? Akhirnya Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahun. Kaum laki-laki, kalau kalian menceraikan istri kalian dan sudah sampai masa iddah, fala ta'dzuluhun. Para wali, jangan engkau halangi wanita-wanita itu ayyangkihna azwajahun, untuk menikah kembali kepada suami. Dzalikum,
ini dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir dzalikum yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makil langsung dek hatinya, iya, saya kalau beriman kepada Allah dan hari akhir harus ngawinkan adik saya lagi, jangan ego lah gitu kan. Itu kan cerai urusan mereka. Tapi sekarang kan perintah Allah suruh ngawinkan, ngawinkan. Kalau enggak, berarti enggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Itu lebih suci buat kalian dan lebih bersih. Dek lagi. Ya, kan berarti kalau saya enggak mau ngawinkan hati saya kotor gitu. Ego banget ya. Egonya seorang kakak gitu kan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan Anda enggak tahu. Dek lagi. Berarti kalau saya nggak mengawinkan saya sok tahu kan. Karena Allah yang mentakdirkan mereka cerai, kemudian ternyata dua-duanya saling mencintai dan ingin balik lagi, dan Allah tahu kalau saya kawinkan insya Allah baik, karena kemarin konslet aja gitu kan. Ini kadang-kadang masalah perkawinan ini bikin cekcok luar biasa, benar nggak Pak? Nah, Allah ngatakan wallahu ya'lam, Allah tahu, wa antum la ta'lamun, kalian yang tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu, banyak hal dalam ajaran-ajaran Islam kita itu suka ego. Contoh Bu, riba di mata kita ada untungnya nggak Pak? Riba di mata manusia ada untungnya nggak? Mohon maaf, kira-kira Indonesia ekonominya berdiri di atas riba nggak? Semua pembiayaan pakai riba nggak Pak? Termasuk utang Indonesia yang jumlahnya 4.000 triliun itu pakai riba nggak Pak? Sementara setiap bulan minimal harus membayar 400 triliun tuh setiap tahun. Minimal setiap bulan 40 triliunan ya, atau 35 triliun. Itu kira-kira duit nggak Pak itu? Kira-kira 400 triliun gede atau kecil Pak? Hah? Gede banget. Nah, kenapa kok tetap utang-utang terus? Kayak kita Pak, ingin punya rumah, utang, punya rumah, utang. Sementara kita nggak punya duit untuk bayar utang, sehingga kita utang lagi untuk membayar bunganya. Itu kira-kira bodoh nggak Pak? Bodoh nggak? Bodoh nggak? Kok ragu-ragu? Bodoh nggak? Tapi dijalani terus nggak? Berarti apa? Sok tahu itu. Karena Allah katakan yamhaqullahu riba pasti hancur. Walaupun gedungnya besar, walaupun duitnya besar, tapi kalau riba hancur itu. Tapi buktinya riba masih dijalankan di Indonesia nggak? Semuanya masih pakai riba nggak? Itu sok tahu nggak kira-kira? Sok tahu, bener nggak? Mohon maaf, kalau pencuri cuma di penjara berapa tahun, ya, pembunuh cuma di penjara berapa tahun, kira-kira bikin kapok nggak? Nggak akan bikin kapok. Allah katakan kalau ingin bikin kapok tegakkan hukum Allah. Tapi sampai sekarang masih menggunakan hukum Allah atau hukum kafir? Hukum tinggalannya Belanda kan? Kita punya hak nggak untuk merubah hukum itu? Punya hak nggak? Mau atau tidak gitu? Iya nggak? DPR mau tidak gitu kan ya? Bener nggak? Karena apa? Alhamdulillah sebentar lagi mau saya promosikan. Sebentar lagi mau saya promosikan seorang doktor tentang pembaharuan hukum pidana dalam Islam. Ya. Hukum pidana dalam Islam di UNS. Sebentar lagi. Alhamdulillah. Luar biasa ternyata hukum Islam. Disertasi doktoral itu mestinya jadikan landasan untuk pembaharuan hukum di Indonesia. Benar nggak? Ya. Indonesia sudah sejahtera belum? Indonesia sudah sejahtera belum? Islam ada konsep sejahtera nggak? Negara sejahtera ada nggak? Ada. Mahasiswa saya, bimbingan saya, disertasi doktoral akan kita promosikan sebagai doktor negara sejahtera dalam Islam, dalam konsep maqasid syariah. Nah sekarang tinggal mau atau tidak gitu kan ya. Baca disertasi itu, laksanakan. Kalau enggak berarti kita sok tahu. Bener nggak Pak? Kita sering sok tahu nggak Pak? Sok tahu sama orang aja nggak baik. Bener nggak Pak? Ini ada Pak dokter, tiba-tiba kita ngomong konsep
konsep kesehatan padahal kita nggak punya ilmu. Kira-kira dokternya bilang apa itu? Ini ustadz ya nggak punya otak gitu ya. Tahu yang diajak ngomong dokter, dia bicara kesehatan ngalor ngidul nggak jelas. Mbok iya tanya Pak dokter ini baiknya gimana kan gitu kan. Lah kalau kita malah nyiramai dokter itu kan kurang ajar itu. Lah ini sering sekali terjadi Pak. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah, dalam berbagai konsep kehidupan, kemudian kita punya pikiran sendiri-sendiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara tujuan kita ngaji, bahkan salah satu di antara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dan seluruh kejadian-kejadian yang terjadi itu semua dalam rangka apa? Supaya kita punya ilmu. Ilmu apa? Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu dan Allah subhanahu ilmunya meliputi segala sesuatu. Perhatikan Pak dalam surat Tolak, dalam surat Tolak ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah, ayat ini luar biasa Pak. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi seperti itu pula. Yatanazzalul amru bainahun. Perintah-perintah Allah itu turun terus Pak, setiap detik, setiap menit dari langit ke bumi. Ada yang Allah takdirkan mulia, mulia. Ada yang Allah takdirkan hina, hina. Dan ada yang Allah takdirkan punya kekuasaan berkuasa. Dan Allah takdirkan hancur, hancur. Setiap hari begitu Pak. Ada yang Allah takdirkan hidup, lahir. Contohnya apa di Palestina? Ketika perang itu ribuan orang meninggal, tapi bersamaan itu ribuan anak lahir. Bahkan yang lahir lebih banyak dari yang mati. Nggak masuk akal Pak. Secara logika kita bingung juga. Ibu-ibu di sana makannya sulit, kemudian kesehatan juga sulit. Lah kok brojol terus lah. Oke banget tuh itu kan. Berarti ibu-ibu di sana itu paling subur gitu ya. Maka kalau Indonesia yang aman ini nggak subur itu ya terlalu atau apa? Ya sesuai dengan takdir aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu kata Allah, lita'alamu, perhatikan Pak. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. Allah menciptakan langit, 7 langit, dan Allah menciptakan bumi seperti itu pula 7 bumi. Yatanazzalul amru bainahun. Turun perintah Allah setiap saat dari atas ke bumi. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian tahu kalau Allah menguasai segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah tahu nggak nasib kita Pak? Allah tahu nggak nasib kita Pak? Tahu. Dan Allah mampu nggak menolong kita Pak? Allah memerintahkan kita berjuang nggak Pak? Maka haram kita berputus asa dari rahmat Allah, benar nggak Pak? Kafir kita kalau berputus asa solusi Allah. Dan Allah merintahkan berjuang, berjuang, berjuang. Yakin Allah menolong kalian dan Allah mampu menolong kalian dan Allah tahu kondisi kalian. Luar biasa Pak ya. Jadi orang beriman itu tidak kenal putus asa. Jangan sampai putus asa. Termasuk dosa besar itu satu, aman dari makar Allah. Termasuk juga lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maksiat
itu dosa. Zina itu dosa. Lebih dosa lagi, sudah zina senyum-senyum lagi, nggak takut sama Allah lagi. Korupsi itu dosa besar. Lebih besar lagi setelah korupsi bisa senyum-senyum, nggak takut sama Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, 3 dosa besar dan termasuk kekufuran, 1 aman dari makar Allah. Setelah kemaksiatan senyum-senyum nggak takut sama Allah. Yang kedua, al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau sakit, yakinlah kalau Allah menghendaki menyembuhkan, sembuh, berobatlah. Tapi kalau Allah menghendaki meninggal, insya Allah syahid. Jadi jangan bunuh diri. Udah 90 tahun bunuh diri lagi. Sabar dikit bah, pasti mati. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, benar nggak? Dan yang ketiga adalah putus harapan dari solusi Allah. Kesulitan apapun Bapak Ibu yang kita hadapi, jangan berputus asa, jangan putus harapan Allah menolong kita. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu kalau Allah berkuasa segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi apa Pak? Sering dalam kehidupan Pak, kalau diukur kekuatan kita yang manusiawi sangat terbatas. Contohnya Pak, anak yukeh. Padahal Allah merintahkan didiklah anak Anda, cerdaskanlah anak Anda. Anak yukeh, dihitung secara matematika nggak pernah cukup itu biaya hidup itu, benar nggak Pak? Kalau dipikirkan terus tanpa dikaitkan dengan kuasaan Allah, akhirnya apa Pak? Stres. Ya, walaupun anak kita banyak, siapa yang ngasih rezeki? Allah mampu nggak ngasih rezeki kita? Tenang aja, jalani hiduplah, senyum. Ya, apapun kesulitan kita dalam kehidupan kita, problem dalam hidup kita, Allah mampu nolong kita. Tenang aja, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Allah menolong hamba-hambanya dengan sesuatu yang di luar kalkulasi manusia. Menolong Nabi Musa alaihissalam yang akan disembelih oleh Fir'aun, malah Musanya dikirim ke Fir'aun. Akhirnya malah Fir'aun kebingungan cari tukang yang nyusui, malah dikembalikan pada ibunya, dibiayai lagi sama Fir'aun dia. Allah mampu kok, bener gak? Allah mampu sekali untuk menolong kita. Ini penting ngaji kita. Jadi jangan sampai diantara kita ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai ada yang bunuh diri. Jangan sampai ada yang stres, malah lari kepada narkoba dan lainnya. Ya. Dan Allah sangat lembut dengan kita. Maka kata Allah, ala ya'lamu man khalaq, ala ya'lamu man khalaq. Ingat, Allah mengetahui apa yang Dia ciptakan. Wa huwal latiful khabir. Dan Allah maha lembut dan maha teliti. Ini yang paling penting Pak. Allah menciptakan kita tidak? Allah tahu maslahat kita tidak? Bapak Ibu, Allah menciptakan Indonesia bukan? Allah tahu nggak maslahat Indonesia? Allah tahu nggak apa yang bermanfaat untuk Indonesia? Dan Allah sayang dengan Indonesia. Untuk itulah gunakan Quran, gunakan sunnah, insya Allah Indonesia baik. Benar gak Pak? Karena Allah lembut dengan kita. Jadi Bapak Ibu, Allah itu tahu sifat manusia Pak. Sifat manusia kalau sudah syahwatnya naik, sudah nggak mikir apa aja. Benar gak? Walaupun udah tua, kalau mau zina juga zina, kalau mau pacaran, benar gak? Ada itu yang ngomong 70 tahun anaknya ngomong, Ustadz tolong Ustadz, gimana bapak saya 70 tahun kok pacaran? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang ngomong, Ustadz gimana ibu saya, mertua saya itu ya sudah tua begitu, suruh kawin nggak maunya pacaran. Saya katakan, memang kalau hukum Islam nggak ditegakkan, ya kacau ya. Karena Allah yang tahu apa yang membuat kita jera dari perbuatan kemaksiatan. Jadi jangan bikin apa, ngomong apa, Allah kejam amat sih. Pelaku LGBT, pelaku homo gay, ya, hukumannya apa Pak?
Hukumannya apa? Hukumannya apa? Semua sepakat, hukumannya mati. Kenapa hukuman mati? Karena kalau orang sudah melakukan itu nggak takut kecuali takut mati. Kalau takut mati baru nggak melakukan. Kalau cuma di penjara, mohon maaf Pak, kalau orang sudah memuncak marahnya ingin bunuh orang, kira-kira yang dipikirkan apa? Dia nggak mikir akibat pembunuhan, tapi apa? Yang penting puas bunuh. Kecuali Anda boleh bunuh dia, tapi Anda dibunuh, baru pikir dia. Untuk itu hukuman qisas itu adalah hukuman yang paling apa? Paling tepat. Karena qisas itu apa? Anda nyembelih orang, silakan sembelih dia. Takut dia, walaupun setelah itu maafkan dia, nggak apa-apa. Untuk itu kata Allah, walakum fil qisasi hayah. Bayangkan Pak, dan kalian di dalam qisas itu ada hidup. Artinya kalau qisas itu kita tegakkan di Indonesia, hidup orang. Walaupun qisas itu kelihatannya kalau dipenggal leher Pak ya, iya dipenggal leher 1, 2, tapi yang lainnya akhirnya takut membunuh orang. Maka di dalam potong tangan itu akhirnya manusia bisa dikaya semuanya, jadi makmur semuanya. Karena apa? Orang itu kalau hanya di penjara, hitung-hitungan Pak, korupsi 100 miliar di penjara 10 tahun, kan berarti setiap tahunnya 1 miliar. 1 miliar berarti setiap bulannya 80 juta, lumayan gitu kan. Tapi kalau potong tangan, dia pikir dia. Maka saya usul itu sebetulnya para koruptor-koruptor ini benar korupsi Pak ya, itu caranya tahu dipotong tangan, kemudian dikalungkan, ditelevisikan, ini wajah dan ini tangan koruptor. Itu 1-2 orang digitukan, yang lainnya akan berhenti itu Pak. Benar nggak Pak? Bapak-bapak kalau digitukan berani nggak? Kira-kira kalau bapak mau nggak dikasih 1 triliun tapi kemudian tangannya dipotong, itu mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Ya, untuk itu kita kembali kepada Allah, karena Allah yang paling sayang dengan kita. Allah tahu kita, dan Allah tahu semua di alam semesta ini. Allah ngulang-ulang itu supaya kita apa? Yakin. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah kunci-kunci gaib. La ya'lamuha illahu, tidak mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah tahu apa yang di langit maupun yang di bumi. Allah tahu apa yang di lautan maupun yang di daratan. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada 1 daun jatuh di tengah-tengah hutan atau tengah-tengah gurun pasir kecuali Allah tahu. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah sudah catat dalam kitab yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ilmu Allah itu penting untuk kita pahami, dan ghaib itu hanya Allah yang mengetahui. Maka kalau orang mengaku ilmu ghaib, tahu ilmu ghaib, hukumnya apa Pak? Kufur. Kalau orang meyakini, dia tahu semua yang gaib, hukumnya apa? Menuhankan dia. Yang lucunya itu Syiah itu ngomong gini Pak, ada ini ceramahnya kiai-kiai Syiah itu dikumpulkan jadi satu. Ceramahnya itu kiai-kiai terkenal itu ngomong apa? Para imam itu termasuk Husain tahu kapan dia mati, di mana dia mati, ya. Kalau mau diracun tahu kapan diracun. Itu kira-kira masalah besar nggak Pak? Kalau orang tahu, pamannya saya tahu kapan saya mati dan kapan saya diracun, dan sengaja tahu itu racun saya minum, kan berarti apa Pak? Bunuh diri kan? Lah itu keyakinan orang Syiah Pak, meyakini ada yang para imam tuh tahu yang gaib langit dan bumi. Itu kesyirikan. Untuk itu jangan ke dukun ya. Jangan apa? Ke dukun. Man atakahinan fasaddaqahu lam tuqbal salatun arba'in.
Orang yang baru datang ke dukun, datang aja, itu tidak diterima 40 hari sholatnya. Fa in saddaqahu, kalau membenarkan apa omongan dukun, dukun itu maksudnya bukan dukun bayi ya Bu ya, sakit dukun bayi. Kalau dukun pijat, dukun bayi rapopo ya, yaitu peramal-peramal yang sok tahu gaib itu ya, yang tahu gaib itu, orang yang datang kepada mereka paranormal itu. Ini sebentar lagi paranormal itu sedang musiman Pak, karena sebetulnya kalau sedang pemilu dan pilek itu yang paling beruntung siapa Pak? Paranormal. Sehingga paranormal karena dipercaya begitu akhirnya bilang jamin DPR tingkat 1 100 juta, DPR tingkat pusat 8 miliar, jadi presiden tanggung pasti jadi 1 triliun. Itu diumumkan oleh paranormal tuh, ngumumkan di televisi, ngumumkan di koran, itu kira-kira biaya gede nggak? Kenapa berani? Karena banyak yang percaya juga. Ini gawat juga ini. Maka orang yang datang ke dukun paranormal tidak diterima. Kalau percaya kafir. Hati-hati Pak ya, hati-hati. Tapi dukun sok bener loh. Gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulu sebelum diutusnya Rasul, setan dan jin itu suka mencuri berita dari langit. Tapi ketika Rasul diutus, ada meteor yang menghancurkan mereka, dan mereka suka dapat bocoran 1 dikasihkan dukun, dicampur 1000 kedustaan. Iya, jadi Bapak Ibu insya Allah kalau yang ngaji di Masjid Karanganyar ini nggak akan ke dukun ya. Iya, nggak akan ke dukun insya Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dari sinilah, karena ilmu Allah tanpa batas, hendaklah orang kalau mau belajar, pertama kali belajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mendidik. Dan Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan ngajari kalian. Dan Allah ngajari kita dengan apa? Banyak hal, di antaranya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ilmul awwalina wal akhirin. Semua ilmu itu Pak, itu asalnya dari Quran. Untuk itu marilah kita banyak belajar Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, maka insya Allah kaum muslimin menjadi orang-orang yang cerdas. Ya, maunya sih ya nuntut mulainya jam 5.20 menit ya, habisnya minimal 5.20 menit. Oh sudah 52 menit atau masih? Mau diterusin nggak? Diterusin ya. Tayyib. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ngikuti di sini. Salah satu sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-hayah, hidup. Yang hidup hakiki, yang tanpa permulaan dan tanpa akhir, hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah adalah mati. Benar nggak? Kullu man 'alaiha fan. Selain Allah adalah fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Karena hidup itu berarti sempurna Pak. Yang namanya hidup itu, hakikat hidup itu tidak terkena kantuk. Maka dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak ngantuk aja enggak, karena ngantuk itu adalah temannya mati. Ya. Allah Subhanahu wa tidak ngantuk dan tidak tidur. Artinya apa Pak? Kalau kita bertawakal kepada selain Allah, berarti tawakal kepada orang yang mau mati. Benar nggak? Kalau kita tawakal kepada selain Allah, berarti tawakal kepada yang mau mati. Kecewa kita. Kita mengandalkan orang, yang penting ada bapak, padahal bapak akan mati juga. Tawakal kepada makhluk adalah tawakal kepada keterbatasan dan pasti kecewa. Tapi kok ya ada juga ya. Itu contohnya itu. Yang daftarkan diri jadi cawapres itu
Jumlahnya 18 orang, Pak. Dan semuanya itu punya semangat untuk apa? Bukan, semangat untuk dukung. Pokoknya aku dukung Bapak jadi capres, yang penting aku jadi cawapresnya gitu ya. Bener nggak? Kira-kira biayanya kecil atau besar itu, Pak, untuk jadi cawapres itu? Ada yang masang baliho seluruh Indonesia, berapa miliar, berapa triliun itu nggak tahu saya gitu. Padahal juga belum tentu jadi, belum tentu terpilih kan? Belum terpilih jadi wapres. Kalaupun jadi cawapres belum tentu terpilih. Mau ganti kok presidennya kok tahun 2019. Loh, yakin kalau Allah nolong ya, berjuang, bener nggak? Masuk Indonesia bukan masalah jelek atau nggak jelek, tapi kan kita harus selalu lebih baik gitu ya. Kalau ada yang hafid Quran, berhasil memimpin negara, berhasil memimpin daerahnya, jadi presiden, pantas nggak? Pantas. Kalau ada yang baik, kita milih yang jelek, kira-kira masalah nggak? Masalah. Kalau ada yang lebih baik, kita harus pilih yang lebih baik. Mencari mantu aja gitu kan? Kalau ngelamar 5 orang pasti pilih yang terbaik kan? Nah, untuk itu Bapak Ibu, janganlah kita itu tawakal kepada manusia, walaupun dia presiden, suatu saat jadi mantan. Wah, bela mati-matian karena dia presiden, nanti kalau pensiun mau bela dia, nggak bisa lagi. Tapi kalau tawakal kepada Allah, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup yang tidak pernah mati. Maka kata hidup itu diulang-ulang, wal hayyu la ilaha illahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, Bapak Ibu, hati kita tenang. Kalau beribadah kepada Allah, beribadah kepada zat yang selalu menyertai kita, zat yang selalu melihat kita, zat yang selalu sayang dengan kita, zat yang tidak pernah mati selama-lamanya, zat yang tidak pernah lalai selama-lamanya. Maka kalau orang sudah ketemu dengan Allah, tidak akan kehilangan apapun. Benar nggak? Kalau kita sudah kenal dengan Allah, nggak akan kehilangan apapun. Tapi kalau kita kehilangan Allah, nggak akan bisa dapat apapun. Bapak Ibu, kalau sholat kita sudah lewat, jangan harapkan kita bahagia. Kalau ngaji kita lewat, jangan harapkan kita bahagia. Kalau kita zikir kita lewat, jangan bahagia. Tapi kalau kita sudah berzikir, kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah mengaji, kalau kita sudah mengamalkan Islam, insya Allah kita dapat segala-galanya. Iya, ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Islam akan membawa kebaikan, dan Islam akan membawa kesolehan, dan Islam akan membawa kesejahteraan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pergi dari sini kecuali kalau ada dosa di antara kita kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit kecuali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mendapatkan musibah kecuali diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita dan saudara kita yang meninggal dunia dirahmati oleh Allah. Kalau di antara kita ada yang berdakwah dan berjihad kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu kebutuhan pun baik kebaikan dunia dan akhirat yang Allah ridhoinya kecuali semua ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kesudahan yang baik dalam urusan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kesudahan yang baik dalam segala urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.